Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizwafi dari Hukum 20B ingin membahas tentang masalah legalitas tanah di Indonesia dengan konflik horizontal dan vertikal dalam tugas ujian akhir semester pengantar tata hukum Indonesia kali ini. Menurut yang saya ketahui, konflik hak wilayah atas tanah dan hutan sudah lama mewarnai perjalanan kehidupan masyarakat adat. Konflik hak wilayah dibagi atas dua kategori, konflik horizontal dan konflik vertikal. Komunitas masyarakat berhubungan dengan konflik hak wilayah yang melibatkan komunitas masyarakat adat dengan masyarakat adat lainnya. Hal ini seperti konflik tanpa batas antar wilayah masyarakat adat. Kategori kedua berhubungan dengan konflik hak wilayah yang melibatkan masyarakat nagari dengan negara atau pemerintah atau pemilik modal, seperti konflik masyarakat adat dengan otoritas kehutanan di kawasan hutan, konflik masyarakat adat dengan pemilik konsesi perkebunan skala besar kelapa sawit. Konflik dengan kategori vertikal melibatkan peran aktif negara dan pemilik modal dengan masyarakat adat. Konflik hak wilayah berkaitan dengan tekanan kekuatan dari luar komunitas masyarakat adat sehingga melemahkan otonomi masyarakat adat dalam menyelesaikan konflik. Bahkan konflik ini mengancam eksistensi penguasaan wilayah mereka. Artinya konflik horizontal berhubungan erat dengan konflik vertikal. Dalam praktik bisa ditemukan pada pertunjukan kawasan hutan negara secara sepihak dan klaim tanah negara serta penguasaan negara lainnya atas hak wilayah masyarakat adat. Dampak sosial akibat konflik hak wilayah adalah memaksa norma-norma dalam pengelolaan sumber daya alam bagi anggota masyarakat adat maupun terhadap kelompok lain di luar masyarakat adat. Kalau kita berkaca pada Sumatera Barat, bergulirnya reformasi membuka keran politik dan partisipasi masyarakat adat dalam proses hukum. Hal ini dibarengi penyebaran kuasa-kuasa negara kedaerahan. Pada prinsipnya, otonomi daerah menghargai kebutuhan keberagaman identitas masyarakat adat dalam negeri sebagai basis pemerintahan dan kesatuan masyarakat adat. Nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagaris. Sejak itulah semangat kehidupan bernagari khususnya pada masyarakat adat. Pada pemerintah nagaris secara jelas menyebutkan wilayah nagaris sebagai bagian harta negeri yang bisa dikelola, yang kemudian bisa diatur lebih lanjut dalam Perda Provinsi Nomor 6 tahun 2007 tentang tanah wilayah dan pemanfaatannya. Seperti yang kita ketahui, nyatanya hak itu belum sepenuhnya terpenuhi akibat benturan dengan pemerintahan kehutanan dan pertahanan nasional yang belum tuntas mengatur pelindungan hak wilayah atas tanah dan hutan. Itu yang menjadi suatu konflik di Indonesia yang sampai saat ini masih sering terjadi menurut saya. Nasib hak wilayah di Sumatera Barat nampaknya tidak bersedia jauh dari kondisi sebelumnya. Berbagai konflik hak wilayah niscaya masih membara, dan namun dari kondisi itu peluang untuk mencari solusi persoalan hak wilayah atas tanah dan hutan terbuka dengan melahirkan kebijakan di tingkat daerah yang mengutamakan pelindungan hak wilayah, bukan pada sisi pemanfaatannya saja. Menurut saya, mengukuhkan hak wilayah atas tanah dan hutan menghargai pola pemerintahan yang hidup di nagari, baik itu bagi masyarakat adat, masyarakat nagari, atau pihak ketiga, merancang resolusi konflik yang utuh terutama pada hutan dan tanah yang telah dikuasai oleh negara atau pemilik modal, serta peran aktif partisipasi pemerintahan kabupaten dalam menyikapi konflik horizontal hak wilayah dengan pendekatan sosial kultural. Itu saja pendapat saya, mungkin bisa memberi masukan bagi teman-teman.